Muhtaramat yang kami muliakan, muhtaramin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk terus bertolabul ilmi. Tentunya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai amal saleh yang diterima dan diridhoinya. Salatullah ma'asalamih malah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil udma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimana wa rahmakumullah, sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apapun yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah وعلى ما نووا به سلفنا الصالحون أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الرضا. Kita akan membahas tentang hukum radha. Radha itu artinya adalah menyusui. Kita tahu dulu baginda Nabi beliau punya ibu susuan. Di antara ibu susuan beliau ada yang namanya Thuwaibah al-Islamiyah. Ada juga yang namanya Halimatus Sa'diyah. Dan ada juga ibu kandung beliau tentunya, yaitu Aminah. Ya. Itu sosok-sosok yang luar biasa. Dalam satu hadis dikatakan bahwa hakul walad alal walid, hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya adalah wanita yang dulu pernah menyusui. Wa akhwatukum minar radha'ah, dan juga saudara-saudara perempuan yang satu susuan. Si A nyusu kepada ibu B, ya, ibu B punya anak. Si A tadi laki-laki, ibu B punya anak perempuan. Karena keduanya nyusu dari ibu yang sama, maka haram keduanya kelak melakukan pernikahan. Apa sih sebenarnya pengertian daripada radha ataupun menyusui dalam perspektif syariat? Dikatakan radha itu adalah wusulu labanin adamiyatin mahsusatin li jawfi adamin mahsusin ala wajhin mahsus. Sampainya air susu ibu, air susu seorang perempuan, tidak harus ibu kandung, ya, penting pokoknya seorang ibu, ya, sampai ke perut laki-laki tertentu ataupun orang tertentu ala wajhin mahsus, dengan cara tertentu. Dari definisi ini bisa kita fahami yang pertama bahwa
Dikatakan ibu satu susuan itu kalau memang susunya betul-betul sampai. Tidak hanya sekedar dugaan ataupun asumsi, tidak. Dalam prosesnya ada dua kemungkinan. Bisa jadi ibu ini langsung menyusui anaknya, atau susu itu diambil, kalau zaman sekarang diletakkan di freezer ketika anak itu butuh, baru kemudian diberikan. Maklum zaman sekarang banyak pula perempuan-perempuan yang sibuk bekerja. Di sisi lain memberikan susu kaleng atau susu apa itu, kotak kepada anak, dia menganggap kalau sepenuhnya enggak baik juga. Memang yang paling bagus itu adalah air susu ibu. Tapi ya itu terkadang dibenturkan dengan kesibukannya. Tapi lagi-lagi ada solusi. Walaupun sibuk, sebelum bekerja dia bisa untuk memerah susunya, lalu kemudian diletakkan di tempat yang aman, dan saat bayi itu membutuhkan baru kemudian diambilkan. Wa innama yasbutur radha bilabani imra'atin hayyatin balagat tis'a sinina qamariyah. Ya. Hukum radha, menyusu, itu bisa tetap disebabkan keberadaan wanita itu betul-betul menyusui dan dia masih dalam kondisi hidup. Usia minimalnya itu adalah 9 tahun. Wanita paling cepat mengalami haid itu 9 tahun. Kalau sudah mengalami haid, potensi dia kemudian bisa hamil ya tahun itu juga. 9 tahun. Di Indonesia ada ketentuan. Wanita paling cepat nikah semisal berapa? 18 tahun atau berapa? Oh, dulu ada juga baru 9 tahun dan nikah. Hamil. Hamil baru kemudian menyusui. Maka batas minimal wanita itu menyusui adalah usia 9 tahun. Ya. Bikran kanat au sayyiban. Ya, baik yang menyusui itu statusnya masih gadis atau sudah janda. Ternyata bisa juga masih gadis dia mengeluarkan susu. Mungkin dengan teknik-teknik tertentu, cara-cara tertentu. Al-Sayyiban atau dia sudah janda. Sudah pernah punya anak dia. Ya, bisa. Khaliyatan kanat au muzawwijatan. Perempuan itu bisa dalam keadaan tanpa bersuami atau memang dia sudah bersuami. Itu untuk wanita yang menyusuinya. Wa idza arda'at al-mar'ah bilabaniha waladan. Ketika seorang perempuan menyusui anak, dengan susunya itu, sawaun syaribal laban fi hayatiha, baik anak itu memang meminum susu itu saat keberadaan ibu itu masih dalam keadaan hidup, au ba'da mautiha kana mahluban fi hayatiha, atau opsi kedua bisa jadi anak itu menyusu air susu yang tadi sudah diambil sebelum meninggalnya si perempuan tadi itu. Tadi kan dijelaskan bisa jadi
air susu itu diperas lalu kemudian diletakkan di tempat yang aman, ya, saat dibutuhkan lalu diberikan. Ya. Kalau itu sudah terjadi, maka soror rodi waladaha, anak yang menyusui itu statusnya menjadi anak susuan. Kalau sudah menjadi anak susuan, tentunya ada beberapa konsekuensi yang memang harus menjadi perhatian. Ya. Lah bisa menjadi anak susuan itu dengan adanya dua syarat, bisyaratain. Apa dua syarat itu? Yang pertama, ahaduha ayakuna lahu dunal haulain. Anak yang menyusui itu usianya belum mencapai 2 tahun. Ya. Belum mencapai 2 tahun. Mulainya kapan? Wabtida'uhuma min tamaming fisalir radi. Mulainya itu adalah semenjak sempurnanya, ya, terpisahnya bayi yang tadi itu menyusui. Oleh karena itu, waman balagha sanataini la yus'assiru irtida'ahu tahriman. Kalau nyusunya itu setelah usia lebih dari 2 tahun, maka tidak berakibat yang bersangkutan itu dianggap punya hubungan ibu susuan. Ini di medsos ini kadang-kadang agak bikin gimana gitu itu. Jadi ada bapak-bapak, ini bapak-bapak ini menyusu ke perempuan, lalu kemudian dia dengan seenaknya saja itu menyentuh ke perempuan yang nyusui tadi itu dengan alasan saya adalah anak susuannya. Wah, ini tak betul juga ini. Yang bikin saya heran, komunitasnya banyak pula tuh, pakaiannya sangat-sangat islami, Masya Allah. Dan ternyata setelah ditelusuri memang fatwa syekhnya itu begitu. Allahirab. Jadi kita yang sudah segede ini bisa nyusu ke perempuan dan dianggap anak susuan. Kan parah ini. Nah, tadi itu dikatakan waman balagha sanaten, siapapun yang usianya sudah mencapai 2 tahun, la yu'atsiru irtida'ahu, maka menyusunya itu tidak berefek menjadi anak susuan, nggak bisa. Ya, aneh-aneh aja zaman sekarang ini. Ya, ada juga ustadznya itu nyusu ke istri jamaahnya itu. Wah, dengan punya pemahaman seperti itu. Waduh, mudah-mudahan nggak sampai Batam aja lah. Tapi arah ke sana sudah ada. Karena jamaah yang model-model begitu itu di Batam sudah banyak ditemukan. Yang kedua, wasani antur diahu khamsa radoat mutafarriqat. Bisa berakibat yang bersangkutan itu masuk kategori anak susuan kalau nyusunya itu minimal 5 kali. Kalau hanya sekali nyusu itu belum berefek, berakibat keberadaan ibunya itu menjadi ibu susuan yang konsekuensinya kelak itu haram untuk dinikahi. Tidak masuk dari wa ummahatukumul lati arda'nakum. Tidak masuk itu. Ya. Jadi sekali lagi, yang kedua,
harus 5 kali nyusu. Dan memang keberadaan susunya itu betul-betul sampai ke perut. Ibarat anak kecil, susunya itu memang betul-betul membuat anak itu kenyang. Kenyang. Saya kadang mikir, nah itu kalau yang sudah tuwir itu, sudah tua itu kapan kenyangnya itu? Aduh, parah. Wadabtuhunna bil urfi fama qada biqanihi wat'atan aw rada'atin u'tubira wa illa fala. Batasan ya, batasan keberadaannya itu dianggap 1 kali susuan, itu dikembalikan kepada urf. Urf itu kebiasaan manusia. Menurut umumnya orang itu dianggap berapa kali nyusu dia. Berapa kali sih dia itu menghisap itu. Ya, keputingnya sang ibu tadi itu. Ya. Oleh karena itu falau qata ar-rada al-irtida' baina kullin minal khamsi i'radan anisadi ta'addadal irda. Kalau semisal ya keberadaan bayi yang nyusu itu memutuskan di antara masing-masing 5 kali susuannya dengan tujuan untuk berpaling dari putingnya sang ibu, maka ta'addadal irtida. Maka setiap dia nyusu itu terhitung 1. Misal dia nyusu udah lumayan agak lama, lalu kemudian dia berhenti, ada kesan bahwa dia sudah menghentikan susunya, enggak nyusu lagi, itu baru dihitung 1. Tidak nyusu langsung hitung 1, 2, 3, 4, 5, enggak gitu cara ngitungnya. Ya, berpaling sekali, hitung 1, nanti nyusu lagi, hitung 2, nyusu lagi, hitung ketiga, dan seterusnya. Ya. Baik. Wa yasiru zaujuha aban lahu. Dan suami dari ibu yang menyusui itu statusnya menjadi ayah bagi anak yang nyusui tadi itu. Yang nyusu tadi. Kalau statusnya menjadi ayah, wa yahrumu alal murdo at-tazwij ilaiha. Bagi anak yang tadi itu disusui diharamkan untuk menikah dengan ibu yang tadi itu menyusui. Ya. Anak yang tadi itu disusui haram untuk menikah dengan ibu yang menyusui. Apakah dia aja yang haram untuk dinikahi? Enggak. Wa ila kulli man nasabaha ilaiha binasabin aw radha. Juga haram kepada siapapun yang kenasab dengan ibu yang nyusui. Bisa jadi ibu yang nyusui tadi itu, semisal dia punya anak perempuan, sementara yang nyusui itu adalah anak laki-laki. Maka bagi anak laki-laki yang nyusu tadi itu tidak hanya haram menikah ke ibu yang menyusuinya, tapi juga ke anak yang ibunya menyusui dia. Ya. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Apa yang haram disebabkan nasab itu juga haram disebabkan menyusui. Ibarat kata, semisal si A ini menyusu kepada ibu kandungnya dan ibu kandung punya anak, kan dia haram untuk menikahi anak yang perempuan itu tadi. Begitu juga kalau memang dia punya ibu yang pernah menyusuinya, ketepatan ibu yang menyusuinya itu punya anak perempuan, maka
selain dia haram menikahi ibu yang menyusuinya, dia juga haram untuk menikahi anak dari perempuan yang pernah menyusuinya. Tuh. Wa yahrumu 'alaiha at-tazwid ilal murdi wa waladi. Perempuan tadi itu juga haram menikah dengan laki-laki yang menyusu ke dia dan begitu juga ke anak-anaknya. Anggap aja dia punya anak, nanti punya cucu dan seterusnya. Ya begitulah. Artinya zaman sekarang kan ya mungkin juga ibu-ibu udah tua nikah dengan masih muda. Beberapa waktu yang lalu kan sempat viral itu. Ada ibu-ibu usianya 73 nikah dengan laki-laki usianya 29. Hah? Menarik kan Pak? Ya, ibu-ibunya udah 73 tuh. Kan bisa jadi keberadaan laki-laki yang menikahi tadi itu di masa kecilnya pernah menyusu kepada perempuan yang kemudian akan jadi istrinya. Terpaut berapa tahun itu? 30 ke 70 aja udah 40 tahun. Ya. Tapi itulah warna-warni dunia. Semuanya mungkin. Ya. Ya Allah. Kemudian wa taqaddama fi fasli muharramatin nikah ma yahrumu min nasab baradha mufassalan farji ilai. Nah, tadi sudah dikatakan wanita yang haram untuk dinikahi disebabkan nasab juga haram dinikahi disebabkan satu susuan. Baik, kita tinggalkan persoalan menyusui. Selanjutnya faslun fi ahkami nafaqatil aqarib, pasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum memberikan nafkah kepada kerabat. Ya, kerabat di Batam ini banyak anak-anak terlantar, ya Allah, korban dari perceraian ibunya, ya, perceraian ayah dan ibunya. Kasihan juga kadang. Dia mondok dibiayai oleh kakek atau neneknya. Walah, kakek dan neneknya nggak panjang umur pula. Bapaknya nikah dengan perempuan lain. Alasannya kami sudah punya kehidupan sendiri Pak Ustadz. Ibunya sama juga. Itu Pak Ustadz. Tanggung jawab bapaknya itu. Jika ditanya ke ibunya nanti bilangnya begitu. Tanya ke bapaknya, itulah Pak Ustadz. Harusnya ibunya yang berhak ngurus anak itu Pak Ustadz. Ngapain dipondokkan, Mak? Itu tidak satu di Kota Batam. Banyak yang model-model begitu itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wan nafaqah ma'khudatun minal infak. Nafkah itu diambil dari bahasa infak. Infak itu al-ikhraj, mengeluarkan. Wala yusta'malu illa fil khair. Kalau bahasa infak itu tidak digunakan kecuali ke kebaikan. Ya, kan banyak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu infak juga. Nah, secara umum bahasa infak itu karena tadi secara bahasa artinya adalah mengeluarkan. Jadi ada infak yang sifatnya wajib seperti zakat. Ada infak yang sifatnya sunnah seperti sedekah, hadiah, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Itu deretan dari infak-infak yang bersifat sunnah. Ya.
Walin nafaqati asbabun salasatun. Untuk nafkah ini memiliki 3 sebab. Apa sebab ada kaitan dia untuk memberikan nafkah itu tadi? Yang pertama adalah al-qarabah, kekerabatan. Ya. Qarabah, kekerabatan. Yang kedua adalah milkul yamin, kepemilikan tangan kanan. Artinya zaman dulu memang masih ada yang namanya perbudakan. Ya, perbudakan. Tapi bukan budak yang seperti yang disampaikan oleh Trans 7 itu bukan. Ya, kalau asumsinya kan lain itu. Ya, santri dianggap budaknya kiai. Ya, satu narasi yang kelihatannya tujuannya jelas untuk memojokkan kiai. Perbudakan itu didasari atas kekuasaan dari sisi maliyah ataupun finansial. Ya, zaman dulu ada perbudakan begitu. Dan Islam hadir di antara misinya adalah untuk memerdekakan semuanya. Maka orang kok bersumpah, ya, melanggar sumpahnya, itu di antara kafarohnya itu adalah memerdekakan hamba sahaya. Ada bapak-bapak siang Ramadan melakukan hubungan suami istri, itu di antara kafaratul uzmanya, itu kan memerdekakan hamba sahaya itu. Jadi di antara misinya itu memang untuk menghilangkan perbudakan. Nah, di pesantren itu bukan perbudakan. Adapun santri begitu itu biasanya karena takzimnya, ya, takzimnya dia kepada kiainya. Dan bukan doktrin dari kiai, bukan. Doktrin kiai nggak pernah langsung mengatakan, jangan begini-begini aja. Enggak. Itu berjalan biasanya ya, karena memang keberadaan sang santri itu hormat kepada kiainya. Yang ketiga, sebab ada keharusan memberikan nafkah itu adalah az-zaujiyah. Adanya hubungan suami istri. Pernikahan. Ya, pernikahan. Dulu si A ini nggak ada kena mengena dengan si B. Tapi gara-gara A dan B itu menikah, maka si A ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada si B. Sampai kapan itu? Ya, sampai secara hukum dia menjadi istri yang sah. Walaupun sudah dicerai 1-2. Ya. Asalkan masih dalam lingkup masa iddah, maka keberadaan laki-laki itu ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang ditalak 1-2 dari itu. Lain halnya kalau ditalak 3. Kalau sudah ditalak 3 nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Nah terus siapa Pak Ustadz yang memberikan nafkah? Ya mungkin suami barunya, mungkin kalau dia mau nikah. Ya. Jadi penyebab yang ketiga, kewajiban memberikan nafkah itu adalah az-zaujiyah. Karena ada hubungan, ya, pernikahan. Ya. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun. Memberikan nafkah kepada keluarga, baik itu ayah, ibu, anak, cucu, itu hukumnya wajib. Wajib bagi keluarganya. Ada bapak-bapak ditinggal, istrinya wafat. Warisan istri langsung dibagi. Bagian bapak tinggal sedikit. Maka untuk bertahan hidup, ya, kalau memang bapaknya nggak mampu, maka yang wajib memberikan nafkah ya anak-anaknya itu.
Atau kebalikannya, yang meninggal bapaknya. Di antara kekhawatiran yang kadang terjadi di masyarakat itu adalah kalau ini nanti peninggalan ayah dibagi, nanti mama mau makan apa? Ya tetap makan nasi lah. Lah dari mana itu? Ya kan istri itu pasti dapat bagian. Yang pasti dapat bagian anak, istri atau suami, ayah ataupun ibu. Itu pasti dapat itu. Tapi bagiannya sedikit Pak Ustadz, karena dia banyak anak pula nih Pak Ustadz. Ya nikmati aja lah yang ada itu. Kalau memang betul-betul habis nanti, kan yang berkewajiban memberikan nafkah anaknya. Saudaranya. Intinya kalau bisa begitu ada wafat lah bagi aja lah pokoknya. Tak usah mikir kanan, mikir kiri. Insya Allah Allah ngatur itu sudah. Dan diamankan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk sementara mungkin itu saja dulu. Silakan sekiranya ada hal-hal yang patut untuk kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, mohon maaf ini pertanyaan tadi terkait masalah menyusui. Mohon maaf ini pertanyaan untuk ilmu aja Kiai ya, bukan apa-apa. Hukumnya seorang suami meminum atau terminum ASI dari istrinya, itu seperti apa? Saya pernah mendengar ini sesuatu yang haram karena bisa menyebabkan statusnya dari suami bisa berubah menjadi anak. Seperti itu. Jadi sehingga menyebabkan hubungan pernikahannya mungkin saja bisa jadi haram atau apa. Nah itu yang sebetulnya seperti apa Kiai? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Kalau bahasanya Ustadz Wahab, yang nyusul loh wis gerang. Yang nyusul udah tua, suami kok. Tadi kan dijelaskan tadi. Yang berakibat ke haram itu kalau menyusunya itu di usia 2 tahun, ya kan? Nah ini suaminya loh Pak, suaminya udah usia 20 tahun. Atau bahkan mungkin 40 tahun, 50 tahun. Maka nggak ngefek ke hukum haram menikah, enggak sama sekali. Karena nggak memenuhi persyaratan. Ya, makanya saya katakan tadi itu agak aneh juga ini. Ya, berseliweran itu di medsos itu. Ya. Wahai uhti, kamu mau enggak? Itu ada si A mau nyusu ke kamu. Mau juga dia. Itu saya dapat pembicaraan di internal mereka. Loh kok bisa ya gini? Akhirnya ustadznya nyusu ke istri jamaahnya. Waduh ini. Udah tuwir loh ustadznya itu. Ya tadi Pak. Udah tua itu kan tadi Pak. Jadi suami yang sudah begitu-begitu itu enggak ngefek kepada hukum mahram. Nyentuhnya boleh. Ya, tentunya boleh. Kalau istri orang enggak boleh disentuh. Ya, gitu Pak ya. Enggak memenuhi persyaratan dari sisi usia. Ya. Baik, saya kira demikian. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin PI masalah kewajiban memberikan nafkah kepada seorang ibu. Nah kalau bapaknya meninggal, berarti ibu ini yang wajib memberikannya nafkah itu anaknya. Dan bagaimana kalau seorang anak ini sudah memiliki kewajiban seperti mempunyai istri. Terus kewajiban yang ditanggung anak ini ada 2 kewajiban. Kalau batas kemampuan anaknya tidak sampai di situ, itu bagaimana Pak Iyo penjelasannya? Baik, tadi itu memang kajiannya belum lengkap ya.
di pelajaran berikutnya dikatakan fa'ammal walidun wa in alau, adapun orang tua, bapak, ibu, nenek, kakek, moyang dan seterusnya. Fatajibu nafaqatuhum, wajib untuk dinafkahi bisyartaini, dengan 2 syarat atau kriteria. Pertama, al-faqr, yang bersangkutan memang fakir. Bisa jadi setelah dibagi itu harta peninggalan sang ayah tinggal sedikit, hanya bisa digunakan bertahan hidup sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun ibu itu memang ya kehabisan. Nah, itu contoh yang dikatakan fakir. Selain fakir ada mukudrotihim alal kasbi, mereka tidak mampu untuk bekerja. Lain kalau mampu bekerja. Ada yang mampu bekerja tapi malas bekerja, enggak dikatakan fakir. Dalam bab zakat termasuk gitu juga. Semisal ada orang tinggal di daerah sekitar Anggrek Sari ini. Dia sudah terbiasa kalau bekerja itu di laut sana itu, di kapal ngebor minyak. Biasa 1 bulan digaji 90 juta. Sekarang jobnya habis, kontraknya habis. Sebenarnya dia kalau mau bekerja dengan gaji 1 bulan itu 5 juta bisa. Cuma dia, alah gua aja cuma 5 juta, tak mau ah. Akhirnya nggak makan dia, gara-gara nggak mau bekerja. Walaupun dia nggak punya harta, dia nggak masuk kategori fakir itu. Karena malasnya itu. Dan nggak berhak untuk menerima zakat. Yang kedua, az-zaman awil fakri wal junun, yang menjadikan dia wajib untuk dinafkahi ketika memang dia itu kondisi fisik ya memang sudah tua lah. Zamanah itu sebenarnya adalah lumpuh. Oh, kalau masih bisa jalan masih aman itu. Yang ketiga, ini bagi yang mau memberikan nafkah. Anaknya memang mampu. Anaknya memang mampu. Kalau anak yang tak mampu apa boleh buat? Berarti kewajiban nafkah tidak dibebankan kepada anak tapi kepada saudara-saudaranya yang mampu. Ya. Nah, kewajiban memberikan nafkah itu yang paling penting adalah untuk bertahan hidupnya aja, Pak. Semisal ini, apa sih yang dibutuhkan? Orang Indonesia mayoritas makan karbonya itu nasi semisal. Berarti dibelikan beras sama sayur. Apakah setiap hari harus ada lauknya? Enggak. Anggaran lauk enggak perlu. Yang paling penting anggaran untuk beli beras sama beli sayur. Kalau di kampung gampang cari sayur. Ya, enggak harus beli, cari-cari daun pakis banyak. Ya kan? Penting beras. Nanti dapat pakis mau ditumis, mau diapa, santai lah, bisa lah itu. Jadi sekali lagi, yang wajib memberikan nafkah itu yang paling penting untuk makanan pokoknya aja, Pak. Ya, beras itu aja. Tidak harus ada lauknya, apalagi sampai ada kerupuknya, apalagi minumannya harus merek Aqua yang ternyata dari sumur bor. Entah iya entah tidak itu. Ya, wallah alam lah itu. Ya minum-minum merek-merek Sanford dah bagus lah itu pokoknya. Ya. Galon-galon yang 5.000 atau 6.000 boleh lah. Ya. Jadi Pak Ustadz gitu, tidak harus luar biasa itu nafkahnya enggak. Ya. Dan itu dibebankan tidak cuma ke dia loh ya. Nanti adik-beradiknya kan dia ada juga. Nah, disitulah peran dari adik-beradik dan anak memang luar biasa. Jangan sampai orang tua terlantar. Jangan sampai. Insya Allah kalau kita mau menafkahi orang tua kita, hidup kita berkah. Di antara penyebab orang itu hidupnya berkah adalah menyenangkan hati orang tua. Ya kita semisal lah hari ini itu 1 bulan ngasih orang tua kita uang 500.000.
Sebenarnya beliau itu nggak begitu butuh itu. Tapi membuat hati beliau sudah senang aja. Senang diperhatikan. Senang diperhatikan maksudnya. Itu doa beliau itu mengalir untuk kita semua. Masya Allah. Ya. Walaupun apa yang telah beliau berikan kepada kita, jika dibandingkan dengan apa yang kita berikan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Jauh lebih hebat pengorbanan beliau itu. Baik, saya kira untuk sementara demikian. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi